الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى معنا وبعلمه في الدارين آمين ثم قال وإخراج الضادي من الله وليس في الفاتحة ضابط. Kemudian di dalam rukun sembahyang yang berkenaan dengan bacaan Fatihah, setelah kita semalam dikenalkan dengan bacaan Fatihah itu bahwasanya membaca Fatihah itu menurut Imam Mazhab Syafi'i ialah mulai Bismillahirrahmanirrahim. Mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai tentu Fatihah itu semalam jumlah tasydid yang ada di dalam Fatihah itu disebutkan ada 14 macam. Maksudnya disebutkan 14 macam tasydid yang ada di dalam surah Fatihah, maka sebagaimana wajib kita membaca Fatihah itu tadi dengan didengar oleh telinga kita sendiri, maka wajiblah ulang kita membaca tasydid yang 14 macam itu juga didengar oleh telinga kita. Artinya sedikit aja tasydid daripada 14 macam itu kata baca. Maksud kata baca di sini kata jelas didengar oleh telinga kita, maka ngarannya sudah meninggal tasydid yang ada di dalam Fatihah. Bila nyata tinggal tasydid kurang daripada 14 macam tasydid ketika kita membaca Fatihah, berarti qiraatnya kada sah. Artinya wajib diulangi. Misalnya aja waktu kita membaca ihdinas sirah ada ihdinas pada, tapi kita baca ihdinas sirah, atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kadang bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditekan sedikit. Ada boleh kita membaca tasydidnya itu tadi ada bertekan, seperti misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada bertekan bahasa sambutnya bahasa kita. Nah, wajib membacanya ditekan sedikit, ada juga terlalu banyak. Andai kata membacanya tadi seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nang keduanya uyur ditekan baca tasydidnya. Nang pertama ada ditekan, maka itu artinya sama lawan pada membaca tasydid. Maka wajib mengulang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena bacaannya atau qiraat Fatihahnya tadi kada sah.
wajib mengulangi. Andai kata inya kada mengulangi, maka karena salah satu rukun qaulinya kada sah, maka sembahyangnya pun kada sah. Nah, ini masalahnya. Nah, jadi wajibnya kita belajar Fatihah, dan wajibnya baca Fatihah ini fardu ain, wajib kada kawa dalam rumah seikong kita belajar Fatihah itu cukup baik ada. Anggaran fardu ain itu serumahan, mulai lakinya, bininya, anaknya, abahnya, mamanya, dia jaga fardu ain. Nah, setelah itu ujar zikir ulang mengeluarkan bacaan huruf dha minallahi daripada bacaan huruf dha, karena makhraj huruf dha itu berbeda dengan bacaan huruf dha. Itu maksudnya ikhrajul dhadi minallahi itu berbeda-beda, makhrajnya berbeda-beda. Artinya jangan membaca huruf dha dengan makhraj huruf dha. Di mana bedanya? Kalaunya huruf dha itu ujung ilat kita ini, nah kiri kanan ujung ilat di kiri dan di kanannya, ujungnya semua ini itu dirampakkan ke bagian langit-langit yang di atas, ujungnya aja, ujung sampai kiri kanannya dirampakkan ke langit-langit atas, sehingga ketika membaca huruf dha, makhraj huruf dha itu harus ujung ilat kita ini kiri kanan beradab rapat di langit-langit yang di atas. Coba berdetaan beradab ujungnya. Apabila bujur ma'andam ujung ilat lah rapat kiri kanan dengan langit-langit yang di atas, maka bunyinya do. Huruf itu dibaca dengan do. Walau harus seperti itu. Keluar itu maksudnya jangan sampai ketika menyebut huruf dha tak pakai makhraj huruf dha, tak pakai huruf dha. Nah, di mana huruf dha itu makhrajnya? Makhraj huruf dha itu ujung lidahnya merapat ke ujung gigi, bukan ke langit-langit, tapi ke ujung gigi. Ujung lidah rapatkan ke ujung gigi bagian atas. Nih. Ujung ilat kita ini dirapatkan ke ujung gigi bagian atas. Itu huruf dha. Nah, itu huruf dha. Jangan sampai terbaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walau. Nah, berarti ujung ilat kita ini adalah ujung gigi. Lalu bunyinya walau, atau misalnya seperti
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi ini ngarannya maka pakai makhraj huruf dha. Nah ini harus diperhatikan. Saking Allah Ta'ala itu hendak menjelaskan lawan kita bahwa likulli syai'in maqam. Setiap sesuatu itu ada keandakannya, jangan terburu. Padahal sedikit ujung ilat kalau diandap rapat ke langit itu andapnya padahal berbatasan dengan ujung gigi sedikit kada sampai setengah senti, kada sampai. Cuma bila menandap ke langit rapat kada ujung ilat kita nih kalau buka langit di atas nasabnya huruf dha. Bila nyata ke bawah ujung gigi ilat kita menandap kada rapat ke langit maka ngarannya dha. Nah ini dan mengulang minang keluar sedikit pada Fatihah. Kada sedikit orang nang membaca huruf dha, makhraj huruf dha itu tak pakai makhraj huruf zai. Ulang. Kada sedikit. Minaz zalimin salah baca. Dhu hazzin jadi banyak orang baca dhu hazzin azim. Dhu hawl aturannya dhu hawlin azim. Kita baca orang banyak dhu hazzin azim salah. Jadi huruf dha dengan huruf zai itu berbeda. Coba dengan apa yang berbeda? Dha zai berbeda dengan dha berbeda. Nah kada sedikit orang nyambat minaz zalimin dhu hazzin azim. Nah padahal dhu hazzin azim. Mami menang kata beristilah benar. Pengen ulang menyontoh akal benar ya. Nyontoh akal. Kalau huruf dha itu satu makhraj aja lawan huruf dal. Ujung ilat kita itu ditumpukan dirapatkan ke ujung gigi bagian atas. Cuman bedanya kalau huruf dha itu di tengah. Kalau huruf dal itu bakal pinggir sedikit, bakal kanan. Man alladhi idza bakal kanan sedikit. Dha ya nang dha zalimin azim bakal pinggir. Alladzi idza berbeda. Jadi sedikit bakal pinggir itu makhraj huruf dal. Kalau bakal tengah itu makhraj huruf dha. Tapi sama ujung ilatnya tadi bakal di ujung gigi bagian atas. Kita belajar mengaji bahari lawan salah almarhum guru Syarani Pokok itu guru Syarani Pokok itu di Tulirang kampung sini Tulirang Paratapuran
Kalau kita belajar lawan sidin, mata sidin itu kamu untung kita. Kadang kalau ada Al-Quran kadang kamu untung kita. Oh, baca. Sidin nyuruh kita baca, lalu kita baca untung kita, tapi perhatikan sidin salah lain di saya. Nah, itu amal guru insyaallah di pokok. Ini satu grup guru syar'i pokok ini lawan Al-Quran. Guru sepuluh grup ifkir bahari guru orang tua bahari tahu atau kisah ifkir itu persatuan baca Al-Quran. Nah, kembali kita kepada surah Fatihah supaya artinya kita kadang meletakkan sesuatu di lain pada tempat yang seharusnya. Kalau belajar di dalam apa? Dalam ilmu kaidah, apa ngaran zalim? Ngaran zalim itu ialah waqu syai'in fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu itu yang berusaha mulia, ya jadi kita masuk aja acak. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada seharusnya, itu zalim. Nah, di mana zalim nang jelas-jelas nang orang banyak pada perhatian karena orang serius belajar ialah pada setiap hak makhrajul huruf. Seharusnya dibaca zal, terbaca jim. Ijazah ada berbeda, maka kurang ada huruf zal, ada huruf jim. Kalau zal dengan jim berbeda, tentu membacanya pun berbeda. Kenapa berbeda? Karena makhrajnya, tempat keluarnya itu pun lain. Ini tentang masalah huruf penerajaannya. Sedikit kita masuk akal ke mananya? Masuk akal kepada hakikat. Ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Wal-Qur'anil Azim, bukan Wal-Qur'anil Azim. Banyak orang memerekakan huruf zai pada derajat azim, padahal azim berbeda. Ujar Tuhan dalam Al-Quran menyatakan walaqad atainaka, dan kami telah mendatangkan, telah memberikan, telah menurunkan kepada engkau wahai kekasihku Muhammad. Ada lain kan? Nah, ini perlu diperhatikan. Makanya kita masuk wakaf ke dalam. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad. Apa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, bukan kepada yang lain? Sab'an minal mazani. Sab'an minal mazani itu menurut ulama tafsir, adalah sab'an minal mazani itu nama daripada Fatihah. Sab'an namanya 7 ayat. Kemana Tuhan menunjuk nang ini? Kepada Nabi Muhammad. Karena di situ ada disebutkan Nabi Muhammad secara gamblang, berarti diganti dengan kaknya itu khitab kepada Nabi Muhammad, berarti kedudukannya di situ Rasulullah. Muhammad Rasul. Allah menunjuk, Allah memberikan Fatihah 67 ayat ini kepada Nabi Muhammad Rasulullah.
Maka ujar ulama sufi, ulama tasawuf, hendaklah kita sebagai umat Nabi Muhammad memegang adab nang bujur ketika membaca Fatihah nang 7 ayat itu, karena Allah kadang memberikan kepada kita, Allah berikan kepada Rasulullah, maka kada pantas kita membaca nang ngaran Fatihah. Maksud kada pantas, kada bakalan kita sabaratahan nang ini tadi, kada akan mungkin bisa mencapai dapat membaca sab'an minal madani, karena nang Allah berikan sab'an minal madani ialah Rasulullah. Lalu jalannya kayak apa? Disitulah ujar ulama-ulama hakikat, mereka menyatakan bahwa kembalilah kita berdatangan kepada asal kita masing-masing, yaitu asal kita Nur Muhammad. Kita berdatangan asal kita dari nurnya Rasulullah. Jangan kita memandang diri kita yang membaca, akan tetapi ketika keluar bacaan dari mulut kita yang membaca sab'an minal madani, sabarataan kita memandang dengan hati yang disebut dengan syuhud batin atau dengan musyahadah, merasakan bahwa yang sebenar-benarnya membaca Fatihah itu adalah Rasulullah pada hakikatnya. Kenapa jadi maka kita yang membaca nang bangaran kita ini dari nurnya Rasulullah. Mun kita ini dari nurnya Rasulullah, berarti bila kita yang membaca hakikatnya Rasulullah yang membaca, bukan kita. Maka tepatlah adab kedudukan orang yang membaca Fatihah itu hanya satu, yaitu Rasulullah. Paham bagaimana? Namun kita kada memandang nur diri kita adalah asalnya nurnya Nur Muhammad itu tadi, kita kada memandang di situ, lalu nang membaca itu adalah kita. Pertama ujar orang tasawuf ngarannya ada beradab, ujar orang ahli hakikat ngarannya orang nang ini tadi mengambil hak Rasulullah. Lalu kita harus bujur-bujur mengaji supaya paham siapa sebenarnya diri kita. Diri kita sudah rancang aja kita jelaskan, kita berarti asalnya Allah menciptakan dari percikan Nur Muhammad, dari percikan Nur Muhammad. Coba kadang-kadang kita memperhatikan tuh, misalnya aja di Samba ini sebagai contoh aja, pokoknya ada apa-apa maksud. Misalnya aja ada di Samba ini ada orang yang asalnya orang Jawa, ada orang yang asalnya orang itu tadi orang Amuntai, ada orang itu tadi asalnya orang Andaman, ada orang itu tadi kira orang Martapura. Coba lihat selawas-lawasnya ini berdiam di Samba ini tadi. Nangaran orang Jawa hilanglah Jawanya, walau dia kedengar lagi di mana biar di Jawa sudah kalawasan ulun di Samba ini, jadi ulun sudah tahu juga ulun ini sebenarnya kisah-kisah orang Jawa, tapi ulun ini orang Samba itu mana kamu ngomong dasar orang Jawa itu memang kayak itu logat bahasa yang ada biar kamu mana aku ini tinggal di orang Pantengan, cuma aku terlawas banget udah bagian di Samba ini kan aku yang jangan apa ini aku jujur cuma aku tinggal di
saya mau kandangan di sini. Kenapa? Memang aku tidak bisa bawa kandangan. Jadi aku tahu kisahnya orang kandangan aja. Jadi aku orang sambal ini. Ada kawan kepada orang sambal, ada kawan orang kandangan. Nah, kita berdatangan ini asal kita yang orang mana? Aku orang alam nur. Seharusnya kita berdatangan yang sudah tahu bahwa kita ini diciptakan Tuhan dari nur. Kada melupakan asal jati diri kita. Nah, kita ini tanah air kita tuh nur. Sehingga apa aja yang menggawi seluruh kebaikan-kebaikan itu nur itu. Karena asal kita ini berdatangan nur. Sehingga ketika membaca tentang ujar Tuhan, walaqad atainaka sab'an minal madani wal qur'anal 'azim. Ketika membaca sab'an minal madani wal qur'anal 'azim dan sebagian Al-Qur'an itu, kita kadang melupakan tentang membaca itu lain-lain. Sesuai dengan petunjuk Allah memberikan sab'an minal madani dan Al-Quran sebagian itu kepada Nabi Muhammad. Lalu enam bujur harus kita perhatikan di saat itu tadi ialah bahwa kita sadar enam membaca Fatihah, enam ketika kita membaca Al-Quran sebagian itu maka kita harus bujur-bujur merasakan memandang di dalam pandangan batin kita yang disebut dengan musyahadah. Kita memandang membaca itu ialah nur. Nur siapa? Nur Muhammad. Hanya ngarannya membaca bagi namun kita pengarannya ada. Nah, ini maksud ulama menyebut masuk akan ke dalam tadi. Nah, itu jalan nur. Itu jalan orang membaca Fatihah sab'an minal madani. Jalan ibarat syahadat Muhammadur Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jalannya kalau orang menjalani jalannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengenal Allah mengenal Rasulullah, membaca Fatihah ada dalam dirasakan yang dikenalnya di dalam batinnya, terkecuali setiap yang baca Fatihah, setiap yang baca Al-Quran, hakikat yang membaca itu adalah Rasulullah. Cuma memang perlu ulang-ulang itu masalah hakikat, masalah pandangan di dalam hati. Masalah pandangan di dalam hati jangan tak keluar. Bila nyata keluar, lalu kisahnya arah tak keluar tadi ada nama aku. Maka memandang membaca ini hakikatnya adalah Rasulullah. Tak keluar, iya nak mengaji itu lumur. Jadi samalinya kita ini adalah Rasulullah samalinya. Nah, kita keluar. Namaran pandangan hakikat di dalam hati itu tetap di dalam hati aja. Adapun di luar tetap baik, tetap aja. Namun ngarannya si Udin membaca ya Udin membaca ada mau Udin itu Rasulullah. Oh ada mau salah. Ini kajian tasawuf bilang apa ini ada. Yang perlu diperhatikan. Nah ini kan para bulan puasa nih, bulan Al-Quran ya Pak. Mudah-mudahan kita berdalam awam menerapkan yang ini nanti. Ketika kita memperbanyak baca Al-Quran, sedang kita cari Al-Quran di mana-mana tak asal. Ada juga kadang-kadang banyak ambil bulan puasa, Anda pulang bila mari kunci lamar itu tinggal pulang. Mantap kuncinya di atas pulang. Pas saya setahunan kada baca lagi Al-Quran. Jadi bilanya bulan puasa waktu baca Al-Quran maka bahasa yang lebih tak dalamnya lagi lebih ahab benar bahasanya
ialah pada ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah kita mengharamkan, menghancur ngaran diri kita ini hanya sabuting aja ngarannya Nur Muhammad, nah gitu. Sama pada kambing, ada lagi di situ nang Udin, Alman, Usukin, Adul, Anjul, ada lagi situ, nama ada Nur Muhammad pada tangan. Karena Allah menyatakan aku mengunjung Fatihah dan mengunjung Al-Quran Zabiyat itu ialah kepada Rasulullah. Nah ini ibadah kita. Jadi membacanya tadi megah-megah ya Nur Muhammad, nah itu juga dalam hati kita, keyakinan kita menyaring kan, kita saurangan nggak baca, atau kita bagi-bagi berdarau, atau kita membacanya bagi gantian kayak tadarusan di masjid, di langgar kan kebanyakan itu pun bagi gantian bergantian. Nah ini memang buat mental aja nih. Seorang yang bagus jadi ya seorang mudah kayak tadarus menangan suara seorang kayak ini bacaan kayak itu. Jadi kalau ya tentang anak-anak tadarusan tuh berdua itu di sebulan. Coba jangan tadarus ke bayi berdarau pertama. Insya Allah yang lain-lain itu insya Allah hendak membantu pada segan. Yang kedua akan sekolihan. Kalau orang yang gantian nang itu tadi pertama lampun nang umpat nang ini tadi kada tapi lancar ya terlambat boleh. Entah karena nang lancar nyaman. Saya qulus subhanahu minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kori tabinya soalnya jadi mau juragan kacamata 5 menit aja juragan kacamata pindah bayang-bayang lambat deh soalnya banyak salah sebilangan dah. Iya, saya mau malam besok lah ada turun lagi ya. Nah, jadi kalau besok ada turun lagi, si dia juga tadi berpasang lawan nang mehiga tidak salah gawin nang dihiga digawil terus. Aku di sini malam besok tempat lagi. Nah, seorang juga jam 12 sabar muka aja hanya boleh kan gara-gara nang itu tadi. Ada juga ulama malam yang apa rupanya di bapak orang belajar membaca itu lagunya aneh. Saya maka sih tentang ini munnya karena giliran sedikit tadarus mekpeng bilangnya ilmu sini kehendak nang menggawil ini kan kadang-kadang orang di luar apa ini membaca dijauhi barang supaya jangan tapi jelas kalau orang membaca apa ini bangunnya jauh tempat dengan orang mungkin kira-kira kebanyakan eho kan apa padahal dasar sedikit yang baca kalau lebih eho apa pulang boleh saya qulus subhanahu minan nasi tepuk nasi. Nah tapi berdarau kita membaca nanggana suara nanggarau nangka halus ya Allah nangka lancar nangka tapi lancar nangka pas
fasih, pada tapi fasih. Itu jadi satu seakan-akan fasih bertahan-tahan. Tadarus itu sebenarnya itu harus. Ini Fatihah. Satu, kalau jalan membaca Fatihah ini saja berapa? Lewat jam 7 saja. Asal maka saja, karena mulai sih kenapa? Asal aja, baru video aja sama namanya ya. Bukan lagi buat sedikit kan? Yang udah baru jam 7, 2 menit lagi. Itu 5 menit ada urunya sih. Siapa Pak malah jurinya nih? Sebutin lagi. Lamun jalannya jalan tauhid, suhud batinnya jalannya ialah makai asyhadu an la ilaha illallah lah, lalu tafsirnya namanya ini dia perlu sempur memakai tafsir ahli batin. Nah, kalau yang tadi itu tafsir zahir. Nah, ini kenapa jadi tafsir zahir? Karena Muhammad Rasulullah itu nampak. Kalau Allah ada kau dinampak-nampaki. Lalu ngapain? Walaqad atainaka sab'an minal madani wal qur'anal 'azim. Dan kami telah berikan kepada engkau wahai Muhammad sab'an minal madani, yaitu 7 sifat atau sifat 7 atau yang disebut sifat ma'ani. Sab'an minal madani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Disebut 7 sifat. Ini berandak di wadah siapa ini? Di wadah kita beratahan. Allah punya sifat ma'ani, sifat 7. Tapi Tuhan menghendaki juga kalau di dalam diri kita ini nangaran sifat 7. Tapi perhatikan kata-katanya. Allah bersifat ma'ani, Allah bersifat qudrat, Allah bersifat iradat sampai kalam. Artinya sifat 7. Karena 7 putih. Kemudian Allah berikan kepada kita sifat 7 juga di diri kita. Allah bersifat qudrat, kita pun ada juga diberi Tuhan sifat qudrat. Allah bersifat iradah, kita pun diberi Tuhan juga sifat iradah sampai kalam. Kayak apa itu aja? Sama lawan Tuhan salah. Tuhan mengartikannya. Besok ada dulu supaya paham. Jangan membahas ya. Allah punya sifat ma'ani 7 macam. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7. Kita pun diberi Allah qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ngarannya sama. Tapi ampun Allah itu sifat qadir. Ampun kita tujuan barian Allah. Atau dengan bahasa lainnya, ampun Allah asli, ampun kita ini aridiyah, hanya datangnya diulah Tuhan. Mun diulah Tuhan, ampun Tuhan qadim, ampun kita muhaddats. Ampun Tuhan qadim, takal kudratnya kada berubah. Adapun kudrat yang di wadah kita ini berubah. Kenapa jadi berubah? Dahulu kada berisi kudrat. Imbah Tuhan menghendaki kudrat ada di wadah kita. Lalu kudrat kelihatannya kita ada berisi sifat kudrat. Paham kira-kira? Karena yang memberi sifat 7 tadi adalah Allah berdiri pada diri kita sifat 7 itu tadi, maka orang yang bujur-bujur berakhlak dan beradab tentu menjadikan
nampak kudrat di batang tubuhnya, inya kada memperhatikan di batang tubuhnya ada kudrat, akan tetapi nampaklah sifat kudrat nang pada Allah Ta'ala ketika ada kudrat di wadahnya. Karena apa? Karena kudrat nang ini adalah ampun nang berisi kudrat. Ini jangan salah memahami, nah sama lagi jangan salah kena habis. Kayak juga kita namanya yang kalau anyak punya video, yang waktu sedikit pulang membaca. Sehingga ketika kita ini kawa, arti kawa itu bahasa kita, bahasa Arabnya ya kudrat. Kawa apa-apa, kawa apa-apa itu baik kawa begaram ataupun kawa kada begaram. Kawa begaram ataupun kawa kada begaram. Ketika kawa itu tadi ada di wadah kita, ada kita nang kawa, tapi kita dikawakan. Ada juga kita bisi kudrat karena cuma kudrat kita ini tadi dikudratakan, dikuasakan. Allah nang bersifat kudrat, Allah nang kuasa. Lah kita kawa juga, tapi kawanya kita dikawakan. Kawa berduduk, kawa berdiri, kawa berdiam, kawa berpandir bersuara, kawa mengambil makanan, kawa menyuap, kawa menganga, kawa punya apal bahasa kampungnya mau ukang. Awas ini buat sama kadang-kadang mau ukang, tapi pernah mau ukang. Buat sampai nih kan kadang-kadang dia bisa ada paham mau ukang itu apa aja. Mau ikut tiba mau ngunyah, mau ikut kok itu mau ukang bahasa bahari orang itu. Umur 17 tahun, 20 tahun, kali bisa boleh ke Banjar, dan tahu kok ukang itu mana mau ukang tuh, yang mana jasa. Siapa nak maulah kita kawa ambil makanan kawa, artinya putra, kawa Allah, kawa terlalu kawa, terlalu hendak terlalu hendak, coba mengkada hendak. Makanan nyata-nyata di sini nah misalnya, tapi kada hendak, kan ada hadapan mau ulur tangan. Tabarung pada hendak bapak kalau bini mana tai kan aja diupangi bini habro banyak bisa dari bini. Tabarung pada hendak bapak pada hendak menjangangi lawan bini. Tabarung kada ada kehendak tuh diulahkan Tuhan. Ya tenang orangnya ini iya nongkrongnya yo orang balas nanya banyak lagi kursi sama tahu pagi tilam kita nak kebil apa tadi dia mau apa aku ni kadang aku ni hamba jua waktu itu aku kadang diberi Tuhan kehendak kayak apa. Ujar bini sama orang lain tidak hendak juga. Nambah apa? Hah? Sama dia bertauhid. Adalah kita bisa kehendak ada. Sifat irada itu ada. Siapa yang menunjuk sifat irada itu? Allah. Yang memberi kita hendak itu Allah. Sehingga ketika kita hendak, lalu kita menggawi ulang kawa menggawi siapa itu sifat kudrat itu ampun kita juga sifat kudrat itu. Tapi sifat kudrat dan ampun kita ini barian Allah. Jadi tetap aja sifat Allah dan qadim itu satu, kalau bisa kedua. Yang ini hanya sebagai kenyataan benar aja. Bersifat ilmu, kita berilmu. Maka sifat ilmu itu sifat Allah. Kenapa kita berilmu juga? Ilmu yang ada di wadah kita ini menunjukkan ilmu yang ada di wadah Allah. Nah, itu aja. Apabila ilmu itu berdiri di wadah kita mengetahui, kita nambah ilmu berpengetahuan. Kedua, ada mau tauhid. Biar kandal kayak ini kita tauhidnya, kandalnya, misalnya kandalnya belajar ilmu tauhid.
tapi tetap seorang nambah ilmu itu harapnya ada bertauhid itu belajar kitab tauhid benar aja biar tauhidnya itu kitabnya tak kayak ini jangan dalnya separuh aja kita kayak ini aja tapi inya ada merasa bahwa inya berilmu ilmu itu ada sifat Allah bahkan bila dahulu siapa Allah memberi ini bagian Allah bilanya bagian Allah mungkin aku berarti ini ampun Allah aku kan ada bisi ilmu juga berarti bila aku ada ilmu pengetahuan maulah aku mengetahui ini Allah tauhid ngarannya. Ini masalah jalannya jalan la ilaha illallah. Lalu ngaran sabaan minal nadani itu sifat utrab iradat ilmu hayat sama basar salam 7. Nah, lamunnya sifat benar aja adalah kisahnya adalah kisah. Wal Qur'an al-azim diberilah batang tubuh. Batang tubuh inilah yang mengandung 7 sifat itu tadi sehingga batang tubuh yang mengandung sifat 7 tadi lalu sempurna di kiau ngarannya siapa ngarannya misalnya Haji Uso lalu aja nanya Haji Uso nah jangan nulis mendengar lagi Haji Uso. Nah, apa bahasa Arab pandangan sama bersifat pandangan. Kenapa Haji Yusuf bersifat pandangan? Maka Allah bersifat sama. Allah memberi kawan Haji Yusuf pandangan. Bahasa lainnya Allah bersifat sama nang itu tadi bertajalli di telinga Haji Yusuf dengan sifat sama sehingga telinga Haji Yusuf ada keisi pandangan sama sekali ini pandangan. Kenapa? Allah bernampak dengan sifat samanya jadilah pandangan bagi kita berada melihat binatulun ini si anu ini jalan ke anu ini jalan sakit ini jalan nampak nyaman ini telicam melihat bernampak kita kenapa? Mata kita karena melihat kan Allah bersifat basar kita dibagi sifat basar juga sifat basar kita di bagian maksud bagian itu ampun Allah berarti kita ada misi bila kita melihat jangan ada ingat saat itu kita dilihatkan bukan kita yang melihat berpandir kayak itu juga kalau coba apa kita menceritakan dulu ini pengawasan pulau mudah-mudahan seingin ini Tuhan beri manfaat Tuhan beri keberkahan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua mati dalam keadaan beriman sempurna dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim